Selamat malam para pendengar sekalian, selamat datang kembali di segmen yang menegangkan. Malam ini saya punya sebuah cerita yang akan membuat Anda merinding dengan kenyataan hidup. Pernah dengar pepatah ini? Harta hanyalah titipan, mati pun tak akan dibawa. Tapi, bagaimana jika ada seseorang yang berusaha membawanya hingga detik terakhir? Coba bayangkan, sebuah peti mati yang begitu berat hingga para pengusungnya tak sanggup mengangkatnya. Hanya karena arwah di dalamnya masih terikat pada hartanya dan menolak untuk pergi dengan tenang. Sebelum kita membuka peti mati itu untuk membuktikan kengeriannya bersama-sama, saya mohon Anda untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Jika sudah siap, matikan lampu dan mari kita dengarkan. Para pendengar sekalian, coba bayangkan gambaran ini bersama saya. Kita akan kembali ke akhir era 90-an di Provinsi Chanthaburi, Thailand. Sebuah wilayah yang terkenal sebagai tanah emas pertanian. Di sini, terhampar kebun buah-buahan sejauh mata memandang. Aroma manis durian montong menyebar ke seluruh udara. Namun, di tengah kesuburan itu, ada satu kebun yang suasananya terasa aneh dan berbeda dari yang lain. Itulah kebun Paman Wisa, seorang hartawan yang dikenal semua orang karena kekikirannya yang luar biasa, hingga tak ada yang berani mendekat. Kebun Paman Wisa sangat luas. Setiap pohon durian di sana berusia puluhan tahun. Batangnya sebesar pelukan orang dewasa dan buahnya begitu lebat hingga dahan-dahannya nyaris menyentuh tanah. Tetapi yang membuat kebun ini tampak menakutkan bukanlah kegelapan atau rimbunnya semak belukar, melainkan temboknya. Para pendengar, percayakah Anda dia rela menghabiskan banyak uang untuk membangun pagar beton setinggi kepala orang dewasa yang mengelilingi tanahnya seluas puluhan hektar? Di atasnya dipasang kawat berduri berlapis 3. Pemandangan itu lebih mirip penjara atau benteng pertahanan daripada kebun buah. Paman Wisa membangunnya untuk mencegah siapapun, bahkan hewan kecil atau anak-anak di sekitar situ, menyentuh hartanya. Setiap pagi dan sore, ia akan berjalan sambil membawa tongkat, memeriksa setiap jengkal tanah dengan tatapan mata yang keras. Bukan tatapan kekaguman pada alam, melainkan tatapan seseorang yang begitu posesif hingga mendekati gila. Warga sekitar bergunjing bahwa hanya dengan mendengar suara daun kering yang pecah atau kicauan burung pun, ia akan langsung menoleh tajam, seolah-olah hantu penunggu harta yang selalu waspada. Oleh karena itu, suasana di kebunnya begitu sunyi dan mencekam, tak ada suara burung, suara gagak, atau bahkan suara orang berbicara. Hanya ada keheningan yang menekan, seolah-olah udara di kebun itu terasa sangat berat karena keserakahan pemiliknya. Dan keserakahan inilah yang sedang membentuk bayangan gelap, menunggu waktu untuk melahap pemiliknya sendiri. Para pendengar, bisakah Anda membayangkan bagaimana akhir dari seseorang yang lebih mencintai harta daripada nyawa orang lain? Sekarang, mari kita lihat lebih dalam pada takdir yang mempermainkan dua orang saudara. Paman Wisa dan Pak Nan adalah saudara kandung, lahir dari rahim yang sama. Namun kehidupan keduanya berbeda bagaikan langit dan bumi. Paman Wisa, sang kakak, tinggal di sebuah rumah panggung kayu jati emas yang besar dan megah. Lantainya dipoles mengkilap hingga memantulkan sinar matahari. Sebuah mobil pickup baru dengan plat merah terparkir gagah di garasi. Ia makan enak, hidup nyaman, dikelilingi oleh pelayan. Beralih ke Pak Nan, sang adik. Ia tinggal di sebuah gubuk seng tua yang sudah reyot, dibangun di ujung kebun kakaknya sendiri. Kondisi rumahnya nyaris tak bisa disebut rumah. Jika hujan turun, mereka harus mencari ember untuk menampung air. Jika matahari terik, panasnya seperti di dalam oven. Status Pak Nan dalam hidup ini bukanlah sebagai adik, melainkan hanya sebagai debitur dan pekerja bagi kakaknya sendiri. Pak Nan adalah seorang pekerja keras. Ia bangun sebelum ayam berkokok, membersihkan rumput, menyiram tanaman, memberi pupuk, bekerja keras hingga punggungnya bungkuk dan tangannya kasar, menghitam oleh getah pohon.
Namun, imbalan yang ia terima dari kakaknya bukanlah pujian atau simpati, melainkan bentakan dan makian yang menggema di kebun setiap hari. "Hei Nan, kau ini bodoh, tidak berguna, lahir hanya untuk jadi bebanku." Paman Wisa sering berdiri berkacak pinggang sambil menunjuk-nunjuk wajah adiknya di depan pekerja lain. Tatapan matanya terhadap sang adik sama sekali tidak menunjukkan ikatan darah. Yang ada hanyalah penghinaan dan cemoohan, seolah memandang seekor binatang. Pak Nan hanya bisa menunduk diam, tak pernah membantah, tak pernah melawan. Ia selalu percaya bahwa ini adalah karma dari kehidupan lalunya. Jadi ia hanya menunduk pasrah, menjalani takdirnya dengan rendah hati. Tanpa ia sadari, kesabarannya inilah yang akan menjadi kayu bakar terbaik yang akan membuat api neraka di hati Paman Wisa berkobar hingga membakar dirinya sendiri di akhir hayatnya. Suasana di dalam rumah kayu jati emas Paman Wisa pada malam hari tidak terasa hangat seperti seharusnya rumah orang kaya. Cahaya lampu neon putih terang menyorot ke tengah aula. Paman Wisa dan Bibi Chun, istri setianya, sedang duduk dengan wajah tegang menghadap buku akuntansi yang tebal. Suara kalkulator berbunyi tek-tek-tek menggema di seluruh rumah, diselingi dengan suara desahan napas dan gumaman. Biaya pupuk, biaya obat, upah, sinan. Setelah dikurangi utang, bulan ini dia sisa berapa untuk bayar kita? Paman Wisa menggeser kacamata bacanya, memelototi angka-angka rumit di buku itu. Satu tangannya memegang pulpen tinta, siap mencatat setiap sen dengan sangat teliti. Tak ada satu sen pun yang terlewat. Bagi pasangan suami istri ini, uang adalah Tuhan dan belas kasihan adalah kerugian. Bibi Chun juga duduk sambil menggoyangkan kaki, menyesap teh panas sambil melirik buku catatan itu dengan tatapan curiga. "Mas Wisa, sepertinya Sinan kerjanya melambat belakangan ini. Potong saja gajinya sedikit, biar kapok, biar dia tahu kalau cari uang itu susah." Paman Wisa menyeringai di sudut bibirnya. "Benar juga katamu. Utangnya sudah setinggi gunung, masih saja bermalas-malasan. Tulis saja, potong karena membuang waktu dan karena kebodohannya. 500 lagi." Ujung pulpen itu ditekan keras di atas kertas, mencoret harapan kecil adiknya dengan kejam. Setiap huruf di buku catatan itu bukan hanya catatan pemasukan dan pengeluaran, melainkan rantai yang membelenggu jiwa Pak Nan. Itu adalah bukti kekejaman yang bisa dilakukan seorang saudara terhadap saudaranya sendiri. Coba pikirkan, seorang kakak yang kaya raya tetapi begitu perhitungan dengan adiknya yang nyaris tak punya apa-apa untuk dimakan. Terbuat dari apa hati mereka? Ataukah kekayaan telah menggerogoti kemanusiaan mereka hingga habis tak bersisa? Sekarang coba bayangkan suasana sore hari saat matahari mulai teduh dan angin berembus sepoi-sepoi. Angin membawa aroma manis yang khas dari sang raja buah menyebar ke seluruh kebun. Aroma durian montong yang matang, para pendengar, manis dan menggoda hingga siapapun yang menciumnya pasti akan menelan ludah. Di beranda rumah kayu jati, Paman Wisa sedang duduk santai di kursi goyang. Di tangannya ada seulas durian berwarna kuning keemasan, berdaging tebal dan lembut. Ia perlahan-lahan menggigitnya dengan nikmat, mengunyah dengan penuh kepuasan. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Namun pada saat yang bersamaan, di tepi pagar rumah, sepasang mata kecil sedang menatap ke arahnya. Itulah Fun, putra kecil Pak Nan yang berusia 7 tahun. Bocah kecil itu berdiri memegangi pagar bambu tua. Pakaian yang dikenakannya lusuh dan robek. Bocan, ibunya, berdiri di sampingnya, mengelus kepala putranya dengan iba. Fun memandangi pamannya yang sedang makan durian tanpa berkedip. Lidah kecilnya menjilati bibirnya yang kering, menelan ludah dengan susah payah karena begitu menginginkannya. Anak kecil, mereka tidak mengerti konflik orang dewasa.
Yang ia tahu hanyalah aroma itu begitu harum. "Ibu, Fun ingin makan durian. Boleh minta satu gigit saja?" Suara kecil itu memohon pada ibunya dengan menyedihkan. Buchan hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu betul kondisi keluarganya. Durian seharga ratusan bat itu jauh di luar jangkauan bagi mereka yang hidup pas-pasan. Ia hanya bisa menggenggam tangan putranya lebih erat. Tatapan mata anak kecil yang memandang durian di tangan pamannya itu penuh dengan kepolosan dan keinginan yang begitu sederhana. Tapi siapa sangka keinginan kecil ini akan menjadi pemicu sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya selamanya. Karena rasa iba yang mendalam terhadap anaknya, sebagai seorang ayah, Pak Nan pun mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia berjalan perlahan mendekati kakaknya di beranda. Tangannya gemetar, memegangi celananya dengan penuh hormat. "Kak Wisa, si Fun ingin sekali makan durian. Apakah kakak punya sisa durian yang kualitasnya kurang bagus atau biji yang sudah tidak kakak makan? Bisakah dibagi sedikit untuk keponakanmu?" Paman Wisa langsung berhenti mengunyah. Tatapan matanya yang tadinya bahagia berubah menjadi keras dan dingin seperti mata binatang buas. Ia perlahan meletakkan ulas durian di tangannya, lalu menoleh memandang adiknya dengan tatapan menghina dan menyeringai. "Mau makan?" tanyanya dengan suara datar. Pak Nan cepat-cepat mengangguk penuh harap. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Paman Wisa mengambil biji durian yang dagingnya sudah ia makan habis, lalu melemparkannya dengan keras ke tanah di depan Pak Nan. "Bu!" debu tanah mengenai kaki Pak Nan. "Ambil itu! Biji durian! Tanam sana!" "Tunggu 5-10 tahun lagi. Nanti kau juga bisa makan." Paman Wisa membentak di depan wajahnya dengan suara keras. "Barang bagus dan mahal itu untuk orang rajin dan pintar, bukan untuk pengemis sepertimu dan anakmu. Ingat itu baik-baik." Pak Nan berdiri kaku, wajahnya pucat pasi seolah baru saja ditampar. Harapannya hancur berkeping-keping di depannya. Ia perlahan menunduk menatap biji durian yang kotor oleh tanah itu. Air mata seorang lelaki mengalir deras. Bukan karena menyesali duriannya, tapi karena sakit hati melihat betapa kejam dan tidak berperasaannya kakak kandungnya sendiri. Ia mengangkat tangan menyembah kakaknya dengan berlinang air mata, lalu berjalan lunglai kembali ke istri dan anaknya, diiringi suara tawa mengejek Paman Wisa dari belakang. "Rasakan, mau makan barang mahal." "Mimpi saja sana." Para pendengar, rasa sakit kali ini meresap hingga ke tulang sumsum Pak Nan. Dan langit pun sepertinya telah menyaksikan ketidakadilan ini. Sudah jatuh tertimpa tangga para pendengar. Orang dulu bilang nasib buruk datang beruntun. Pepatah ini sangat cocok dengan kehidupan Pak Nan. Setelah insiden di mana harga dirinya diinjak-injak oleh kakaknya hingga hancur lebur, badai baru yang lebih dahsyat menerpa keluarga kecil ini sekali lagi. Tiba-tiba Buchan, istri yang selalu menemaninya dalam suka dan duka, jatuh sakit. Tubuhnya yang sudah kurus itu terbaring tak berdaya secara mendadak. Demam hutan menyerangnya hingga tubuhnya panas membara seperti ada api di dalam dadanya. Ia terbaring lemah di atas tikar pandan tua yang sudah robek di dalam gubuk seng mereka. Tubuhnya menggigil kedinginan, padahal udara di kebun durian sore itu sangat panas menyengat. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras membasahi daster lusuhnya. Bibirnya yang tadinya pucat kini kering dan pecah-pecah. Suara batuknya yang keras menggema di dalam rumah, bersahutan dengan napasnya yang tersengal-sengal. Setiap kali ia batuk, rasanya seperti mengiris hati suami dan anaknya. Pak Nan dan Fun duduk di sampingnya dengan cemas. Tangan kasar Pak Nan yang penuh bekas luka karena bekerja keras terus membasahi kain dan mengompres tubuh istrinya dengan lembut, berharap rasa dingin dari air bisa memadamkan api di tubuhnya. Tapi sepertinya sia-sia. Tatapan mata Pak Nan penuh dengan kekhawatiran dan rasa sakit yang tak terkatakan. "Chan,
Bertahanlah ya, kuatkan dirimu, nanti abang carikan obat. Ia berbisik menghibur istrinya dengan suara bergetar, padahal hatinya sendiri gelap gulita. Uang simpanan yang sedikit sudah habis untuk membeli beras. Untuk membawanya ke puskesmas pun, ia tak punya uang bensin untuk motor tuanya. Bahkan untuk membeli selembar paracetamol saja, ia harus berpikir berulang kali. Pak Nan membuat keputusan berat. Ia rela meninggalkan pekerjaannya dan kehilangan pendapatan hariannya yang tak seberapa itu demi merawat istrinya, karena istrinya adalah dunianya. Namun ia tak tahu, di mata Paman Wisa, keputusannya berhenti bekerja bukanlah karena keadaan darurat, melainkan alasan orang malas, dan utang yang ia miliki pada kakaknya akan terus berlipat ganda. Suasana di dalam gubuk reot itu saat senja tiba begitu menyedihkan dan mencekam. Suara napas Bucan yang tersengal-sengal berpadu dengan isak tangis Fun yang memeluk ibunya erat-erat karena takut kehilangan. Semua itu menghancurkan hati Pak Nan hingga berkeping-keping. Ia memandang ke langit melalui lubang di atap seng, menangkupkan tangan dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar istrinya sembuh. Tapi sepertinya surga telah menutup telinga dan mata. Atau mungkin nasib buruk keluarga ini belum cukup memuaskan langit dan bumi. Karena terdesak para pendengar, Pak Nan benar-benar tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk menahan malu dan kembali berjalan di bawah terik matahari menuju rumah kayu jati kakaknya sekali lagi. Padahal ia tahu baru beberapa hari yang lalu ia diusir. Tapi nyawa istrinya lebih penting daripada harga diri. Pak Nan berjalan perlahan menaiki tangga rumah dengan jantung berdebar kencang, berharap dalam hati bahwa sisa-sisa ikatan persaudaraan mungkin masih ada. Setibanya di teras, ia disambut oleh Bibi Chun yang sudah berdiri berkacak pinggang. Tatapan matanya memandang Pak Nan dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah melihat sampah yang masuk ke rumahnya. Pak Nan segera bersimpuh dan menyembah. Bibi Chun, Bucan sakit parah, dia tidak bisa bangun. Saya mohon, bolehkah saya menunda pembayaran sewa dan bunga pinjaman kali ini? Mungkin 2 atau 3 hari saja. Saya mau pakai uangnya untuk beli obat istri saya dulu. Pak Nan berbicara dengan suara bergetar, menunduk hingga dagunya menyentuh dada. Tapi jawaban yang ia terima adalah bentakan keras yang menggema di seluruh rumah. Apa-apaan kalian ini? Bibi Chun berteriak dengan suara melengking. Kemarin datang minta durian, hari ini minta tunda utang. Banyak sekali alasan kalian. Sakit bohongan kan? Ia menunjuk-nunjuk wajah Pak Nan tanpa belas kasihan. Kerja tidak mau, maunya cuma menengadahkan tangan. Orang seperti kalian ini memang tidak tahu diuntung. Kalau tidak punya uang untuk bayar, pergi saja dari sini. Air mata Pak Nan menggenang. Ia mencoba menjelaskan, dia benar-benar sakit Bibi. Badannya panas seperti api. Saya tidak bohong. Tapi Bibi Chun tidak mau mendengarkan. Ia membuang muka dan berjalan menghentakkan kaki dengan marah. Aku tidak peduli. Utang adalah utang, harus dibayar lunas. Kalau tidak bisa bayar, siap-siap saja angkat kaki dari sini. Kata-kata itu mengiris hati Pak Nan hingga hancur. Ia hanya bisa duduk terdiam, tubuhnya kaku. Tak pernah ia sangka bahwa kakak iparnya bisa begitu kejam. Harapan terakhir untuk menyelamatkan nyawa istrinya padam seketika. Yang tersisa hanyalah kegelapan yang menanti di depan mata. Dan inilah awal dari dendam yang tidak lahir dari perbuatan, melainkan dari kekeringan hati yang bisa membunuh seseorang secara perlahan. Para pendengar, di saat Pak Nan hendak bangkit dan berjalan pulang dengan putus asa, tiba-tiba Bibi Chun berjalan masuk ke dapur. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan sebuah kantong plastik buram di tangannya. Di dalamnya berisi beras pecah atau menir, berwarna kekuningan bercampur sekam dan debu, yang pada zaman itu biasanya digunakan untuk direbus sebagai pakan anjing atau babi. Bukan nasi bagus yang biasa dimakan orang. Ia melemparkan kantong itu ke depan Pak Nan, bersama dengan sebotol kecap ikan tua yang di dasarnya hanya ada endapan hitam.
Nih, ambil. Aku baru beli untuk direbus buat sidang. Kalau kalian memang kelaparan, ambil saja ini untuk bertahan hidup daripada mati kelaparan. Suara wanita itu sama sekali tidak mengandung belas kasihan. Itu lebih seperti memberi sedekah kepada binatang. Pak Nan memandangi kantong beras pecah itu bergantian dengan wajah sombong kakak iparnya. Hatinya terasa diremas kuat, tangannya gemetar karena amarah yang tertahan. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki terasa tercabik. Ia ingin berteriak di depan wajahnya, "Aku tidak mau!" dan mengembalikan barang itu. Tapi bayangan putra kecilnya yang kelaparan dan istrinya yang terbaring sakit menunggu pertolongan melintas di benaknya. Rasa lapar tidak mengenal harga diri. Ia terpaksa menelan ludah pahit menahan isak tangisnya. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia mengambil kantong beras pecah itu. Sambil menunduk, ia mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menghinanya. "Terima kasih, Bibi." Suaranya begitu lirih, nyaris tak terdengar. Pak Nan berjalan pulang memeluk kantong pakan anjing itu. Air mata seorang lelaki menetes di jalan setapak. Kantong beras itu terasa lebih berat dari batu. Bukan karena beratnya beras, tapi karena beratnya penghinaan terbesar dalam hidup seseorang. Para pendengar, coba bayangkan bagaimana mungkin bubur dari beras ini bisa tertelan. Kembali ke gubuk Pak Nan yang menyedihkan. Asap putih mengepul dari panci hitam legam di atas tungku arang tua. Pak Nan sedang duduk mengipasi api, berusaha merebus beras pecah yang didapatnya hingga menjadi bubur yang paling lembut. Aromanya sama sekali tidak menggugah selera. Tercium bau apek dari beras tua, tapi bagi orang yang lapar, inilah satu-satunya harapan. Bucan terbaring lemah di sampingnya, sementara Fun menatap panci itu dengan mata penuh harap. Tiba-tiba, suara sepeda motor terdengar mendekat dan berhenti di depan gubuk. Nawan, seorang pria paruh baya, berkulit gelap karena terbakar matahari yang menyewa kebun di sebelah, berjalan masuk membawa rantang besar dan sebuah kantong plastik. "Pak Nan, bagaimana kabarmu? Kudengar Bucan sakit." Sapaan yang penuh ketulusan itu terdengar begitu berbeda dengan suara saudara kandungnya sendiri bagaikan langit dan bumi. Nawan meletakkan barang bawaannya, membuka rantang aroma harum, gulai ayam labu siam yang masih panas, dan telur pindang yang berwarna coklat pekat menyentuh hidung Fun, membuat bocah itu menelan ludah. Selain makanan enak, ia juga mengeluarkan selembar paracetamol dan sepapan telur ayam segar. "Nih, makanlah. Kita ini tetangga. Jangan sungkan." Pak Nan menatap wajah tetangganya yang bukan saudara, namun memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada ikatan darah. Air mata yang baru saja mengering kembali menggenang. Ia mengangkat tangan, berterima kasih dengan suara bergetar. "Terima kasih banyak, Nawan. Kalau bukan karenamu, aku dan keluargaku pasti dalam masalah besar." Nawan menepuk pundak Pak Nan dengan lembut. "Tidak apa-apa, kita harus saling membantu. Ngomong-ngomong, kakakmu itu kan kaya raya. Masa dia tidak peduli sama sekali dengan adiknya?" Pertanyaan polos Nawan itu menusuk hati Pak Nan hingga terasa sesak. Ia hanya bisa tersenyum getir sambil menggelengkan kepala perlahan. Para pendengar, terkadang ikatan darah tidak lebih kental dari air mata kebaikan. Dan kebaikan Nawan hari ini akan menjadi perisai yang melindungi Pak Nan saat badai besar akan datang menerjang tak lama lagi. Para pendengar, kabar angin di pedesaan menyebar lebih cepat daripada api. Cerita tentang warga seperti Nawan dan yang lainnya membawa bantuan untuk Pak Nan tersebar kemana-mana. Banyak yang memuji kebaikan hati para tetangga. Dan tentu saja, itu disertai dengan gunjingan bahwa sang kakak kaya raya tapi tak punya hati, membiarkan adiknya kelaparan. Gosip ini akhirnya sampai ke telinga Paman Wisa. Bukannya merasa bersalah atau malu, ia justru marah besar hingga darahnya mendidih. "Dasar mulut-mulut usil," umpatnya di kebun.
Keesokan harinya, saat Pak Nan sedang menunduk membersihkan rumput di kebun, Paman Wisa berjalan menghampirinya dengan marah. Ia berdiri di depan adiknya, membentak dan mempermalukannya di depan pekerja lain yang sedang bekerja. "Hei Nan, hebat sekali kau ya." Keliling sana-sini pasang muka sedih, mengarang cerita bohong, mengemis pada orang-orang. Suaranya memekakkan telinga. "Kau membuatku malu, membuat orang-orang menggunjingku, bilang aku tidak punya hati." Pak Nan meletakkan cangkulnya, menyembah kakaknya. "Tidak kak, warga yang berbaik hati memberikannya sendiri. Aku tidak pernah menjelek-jelekan kakak." "Tutup mulutmu," potong Paman Wisa cepat. "Tidak usah membela diri. Kau itu lintah, hanya bisa menempel pada orang lain. Kalau tidak mampu menghidupi anak istrimu, gantung diri saja sana. Biar tidak jadi beban masyarakat, beban buatku." Setiap kata makian itu begitu kasar dan kejam untuk diucapkan seorang kakak kepada adiknya. Para pekerja lain hanya bisa menunduk, tidak berani mengangkat wajah. Suasana hening mencekam. Hanya suara makian Paman Wisa yang menggema di kebun. Pak Nan berdiri gemetar, air matanya berlinang. Rasa sakit karena dihina di depan umum meresap jauh ke dalam jiwanya. Ia hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat, menahan amarah. Tanpa ia sadari, kata-kata tajam yang menyayat hati dari Paman Wisa hari ini akan menjadi kata-kata terakhir yang ia ucapkan kepada adiknya sebelum karma datang menjemput. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, seperti sambaran petir. Para pendengar, siang itu, setelah Paman Wisa melampiaskan amarahnya pada sang adik hingga puas, ia kembali duduk beristirahat di bangku bambu di bawah pohon durian besar di depan rumahnya. Di tangannya tergenggam segepok uang kertas 1000 bat berwarna abu-abu, uang muka pembelian durian yang baru saja dibayarkan oleh seorang tengkulak. Ia duduk menghitung uang dengan gembira. Ibu jarinya menyentuh air liur, membalik lembaran uang dengan cepat. Suara gesekan kertas itu begitu merdu di telinganya. 10.000, 20.000, 30.000. Senyum keserakahan terpancar jelas di wajahnya. Ia begitu bahagia memiliki kertas-kertas itu hingga lupa pada amarahnya beberapa saat yang lalu. Tapi kemudian, di tengah udara yang panas menyengat, tiba-tiba angin di kebun berhenti berembus. Setiap daun berhenti bergerak. Keheningan yang aneh menyelimuti segalanya hingga membuat bulu kuduk berdiri. Paman Wisa mulai merasa aneh. Telinganya berdenging panjang dan tajam. Gambaran uang di tangannya mulai kabur. Tangan dan kakinya mulai gemetar. Keringat sebesar biji jagung mulai membasahi dahinya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi rasanya seperti ada gumpalan keras menyumbat tenggorokannya. Ia tidak bisa bernapas. Ah. Ia mencoba memanggil Bibi Chun, tapi lidahnya terasa kaku dan keluh. Saat itu, rasa takut akan kematian mencengkeram hatinya. Matanya terbelalak panik, sisi kanan tubuhnya mulai terasa baal dan mati rasa. Tangan yang menggenggam uang itu menegang erat hingga urat-uratnya menonjol, tidak mau melepaskan hartanya, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Dunia mulai berputar, tanah seolah terangkat dan menghantam wajahnya. Buk! Tubuh Tambun sang hartawan jatuh terkapar di tanah, debu beterbangan. Mulutnya miring, busa keluar dari bibirnya. Matanya melotot ke atas, menatap tumpukan uang yang berserakan di sekelilingnya. Begitu banyak uang di depannya, tapi ia tak bisa mengambilnya sepeser pun untuk menolong nyawanya. Hal terakhir yang ia lihat sebelum kesadarannya hilang adalah sepasang sandal jepit tua milik seseorang yang berlari ke arahnya. Itu adalah Pak Nan, adiknya yang baru saja ia usir. Karma datang lebih cepat dari roket. Para pendengar, dengan naluri sebagai seorang adik, Pak Nan yang diam-diam mengawasi kakaknya dari kejauhan melihat kejadian itu. Ia melempar cangkulnya, melupakan semua amarah dan dendam. Ia berlari tanpa alas kaki, menghampiri dan menopang tubuh kakaknya yang sedang kejang-kejang di tanah.
Kak Wisa, Kak Wisa, sadarlah. Pak Nan berteriak panik, mencoba mengguncang tubuhnya untuk menyadarkannya. Tapi Paman Wisa tidak merespons lagi. Matanya melotot ke atas, tubuhnya mulai kaku. Bibi Chun yang mendengar keributan berlari turun dari rumah dengan wajah panik. Melihat kondisi suaminya, ia menjerit histeris. Mas Wisa, kamu kenapa? Tolong, siapa saja tolong. Ia tidak tahu harus berbuat apa, hanya berdiri gemetar. Pak Nan lebih cepat sadar. Ia berteriak pada kakak iparnya, Bibi Chun, ambil kunci mobil. Kita harus segera bawa kakak ke rumah sakit. Saat itu, tak ada yang memikirkan dendam atau budi. Nyawa manusia adalah yang terpenting. Pak Nan membopong tubuh berat kakaknya, memasukkannya ke kursi belakang mobil sedan mewah yang begitu dicintai Paman Wisa. Mobil yang tak pernah ia izinkan adiknya sentuh, tapi hari ini adiknya inilah yang mengemudikannya. Pak Nan menginjak gas dalam-dalam. Mobil melesat keluar dari kebun, debu mengepul menuju rumah sakit di kota. Sepanjang jalan, Bibi Chun tak henti-hentinya menangis. Tapi Pak Nan menggertakkan giginya, memacu mobil berpacu dengan waktu, berpacu dengan malaikat maut. Namun, sepertinya takdir telah ditentukan. Belum sampai setengah perjalanan, tubuh Paman Wisa yang terbaring dengan napas tersengal-sengal di kursi belakang tiba-tiba kejang hebat sekali 2 kali, lalu diam tak bergerak. Napas terakhirnya telah putus. Matanya yang tadinya garang kini terbelalak kosong tak bernyawa. Tapi yang menakutkan adalah wajahnya. Tidak terlihat damai seperti orang tidur, melainkan meringis dengan sudut bibir yang masih menyeringai. Mungkin itu sisa tawa ejekan, atau mungkin rasa sakit luar biasa sebelum mati. Tangan dan kakinya masih kaku mengepal, seolah masih memegang sesuatu. Pak Nan melirik kaca spion, bulu kuduknya berdiri. Ia bisa merasakan bahwa yang duduk di mobil saat ini bukanlah lagi kakaknya, melainkan mayat seorang pria yang begitu terikat pada hartanya, hingga kematian pun tak mampu memisahkan keserakahan dari jiwanya. Para pendengar, coba bayangkan upacara pemakaman seorang hartawan sekelas Paman Wisa. Menurut adat di pedesaan, acara sebesar ini seharusnya megah dan sesuai dengan statusnya. Aula seharusnya dipenuhi orang, tamu-tamu membludak hingga sulit mencari parkir. Suara ibu-ibu di dapur yang memasak untuk para tamu seharusnya riuh rendah. Tapi kenyataannya, pada sore hari upacara penyiraman jenazah, semuanya berbanding terbalik. Suasananya begitu sunyi hingga menakutkan. Aula vihara terbesar yang sengaja dipesan oleh Bibi Chun tampak kosong dan mencekam. Ratusan kursi plastik merah yang tersusun rapi. Tak ada satupun yang diduduki. Begitu kosong hingga angin yang bertiup menghasilkan suara siulan aneh. Biasanya warga sekitar yang saling kenal pasti akan berbondong-bondong datang membantu. Para pemuda membantu memasang tenda. Para orang tua membantu menyiapkan sirih. Tapi di acara ini tidak ada sama sekali. Tak ada bayangan tetangga atau pekerja kebun yang muncul untuk membantu. Hanya ada petugas pemakaman dan beberapa asistennya yang bekerja seadanya sesuai bayaran. Dan hanya ada keluarga kecil Pak Nan yang sibuk menata bunga dan lilin hingga berkeringat. Padahal hati mereka masih berduka. Bibi Chun duduk dengan wajah masam di depan peti mati, terus menengok keluar mencari tamu. Tapi semakin ditunggu, semakin tak ada yang datang. Hanya beberapa anjing kuil yang lewat dan menggonggong ke arah aula, seolah mereka melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Angin dingin berembus masuk ke dalam aula, meniupkan aroma dupa dan asap lilin hingga menyebar. Suasananya begitu kelam dan menekan, seolah ada awan kebencian yang menyelimuti segalanya. Pak Nan menengadah menatap peti mati kayu jati emas berukir dewa yang harganya selangit. Peti itu tampak begitu indah, namun juga begitu kesepian dan menyedihkan. Inilah pelajaran pertama bagi orang yang telah tiada.
Uang mungkin bisa membeli peti mati terindah di dunia, tapi uang segunung pun tak bisa membeli simpati dan sahabat sejati untuk mengantar arwahnya. Matahari telah terbenam. Kegelapan dengan cepat menyelimuti vihara di tengah hutan itu. Lampu neon di aula dinyalakan terang benderang, tapi itu justru semakin menonjolkan kekosongan yang ada. Waktunya untuk pembacaan doa malam pertama. 4 orang biksu berjalan berbaris menaiki mimbar. Mereka menyapukan pandangan ke sekeliling aula dengan heran karena yang mereka lihat hanyalah ratusan kursi kosong. Hanya ada sekelompok kecil orang yang duduk di barisan paling depan. Bibi Chun, Pak Nan, Bu Chan, dan Fun. Totalnya tak sampai 5 orang di upacara pemakaman seorang miliarder. Pemandangan yang begitu kontras dan menyedihkan. Saat suara doa mulai terdengar, Kusaladama, aku salah dama. Suara doa dalam bahasa Pali yang biasanya terdengar agung dan sakral, malam ini terdengar dingin dan merana. Karena aula yang begitu kosong, suara doa itu menggema, memantul di dinding-dinding beton, terdengar seperti rintihan seseorang. Suasana begitu hening hingga suara jangkrik di luar terdengar jelas. Angin bertiup kencang hingga api lilin di depan peti mati bergoyang-goyang, membuat bayangan bunga di depan peti seolah hidup seperti bayangan tangan yang merayap di tutup peti. Bibi Chun duduk bersimpuh, mendengarkan doa dengan wajah masam, berkeringat deras padahal udara dingin, bukan karena panas, tapi karena hatinya gelisah. Ia malu pada para biksu, malu pada warga yang tak ada satupun yang datang. Sementara itu, Pak Nan duduk menangkupkan tangan dengan mata terpejam. Ia mencoba memusatkan pikiran untuk mendoakan kakaknya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bulu kuduknya terus meremang. Ia merasa seolah ada sepasang mata yang menatapnya dari sudut gelap di belakang peti mati. Tatapan yang dingin dan penuh dendam. Pak Nan tidak berani membuka mata, takut akan melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Takut jika foto kakaknya yang terpajang di depan peti akan berkedip atau menyeringai padanya. Malam pertama saja sudah semencekam ini. Bagaimana dengan malam-malam berikutnya? Para pendengar, mari kita lihat suasana di malam kedua. Setelah kabar tentang sepinya upacara pemakaman tersebar, malam ini mulai ada beberapa tamu yang datang. Tapi tamu yang datang bukanlah warga biasa atau tetangga yang tulus, melainkan para politisi lokal. Kepala desa dan pejabat daerah yang mengenakan seragam safari atau jas mahal berjalan masuk dengan angkuh. Tahu kenapa mereka datang? Bukan untuk berbelasungkawa, tapi untuk menjaga suara dan menerima amplop dari tuan rumah kaya seperti Bibi Chun. Begitu tiba, mereka buru-buru menyalakan dupa dan memberi hormat pada jenazah sekenanya, lalu berfoto dengan tuan rumah agar terlihat sudah menghadiri acara orang penting. Setelah itu, mereka duduk berkelompok, mengobrol dengan suara keras tentang politik atau lotre. Tak ada rasa hormat sedikit pun pada almarhum. Tapi saat para biksu mulai berdoa, mereka mulai diam. Bukan karena menghormati biksu, tapi karena suasana di aula mulai terasa aneh lagi. Tiba-tiba, udara yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin menusuk. Aroma dupa yang wangi berubah menjadi bau busuk yang menyengat. Para politisi yang duduk di barisan depan mulai gelisah, menoleh ke kiri dan kanan. Beberapa bahkan berbisik, "Hei, rasanya seperti ada yang meniup leherku." Yang lain pucat pasi, buru-buru minum untuk menenangkan diri. Mereka mulai merasakan energi aneh yang tidak menyambut tamu manapun. Tekanan itu terpancar dari peti mati keemasan itu, seolah sang pemilik acara yang sesungguhnya sedang menatap para tamu ini dengan tidak senang karena telah mengganggu wilayahnya. Begitu doa selesai, tak perlu menunggu disuguhi bubur, para pejabat terhormat itu serempak bangkit dan pamit pulang. "Bibi Chun, maaf, saya ada urusan mendadak, permisi dulu ya." Dengan berbagai alasan, mereka bergegas keluar dari aula, meninggalkan Bibi Chun dengan wajah kesal,
mengumpat dalam hati. Akhirnya, upacara malam kedua kembali sunyi dan mencekam seperti semula. Hanya tersisa Pak Nan yang masih duduk menjaga jenazah kakaknya dalam diam, merenungi kenyataan bahwa uang dan kekuasaan tak bisa memaksa siapapun untuk tetap bersama kita. Malam semakin larut para pendengar. Setelah para tamu bergegas pulang, aula kembali diliputi keheningan. Hanya tersisa Pak Nan yang duduk terkantuk-kantuk di samping peti mati dan Bibi Chun yang sudah tertidur karena lelah. Tiba-tiba, sesuatu yang paling ditakuti warga di malam hari terjadi. Anjing-anjing kuil yang biasanya tidur-tiduran di halaman tiba-tiba serempak bangun. Mereka berlari berkumpul di depan tangga aula, lalu menengadahkan kepala ke langit dan melolong panjang. Suara lolongan yang menyayat hati itu saling bersahutan, menggema di seluruh vihara. Itu bukan suara gonggongan mengusir pencuri, melainkan lolongan ketakutan. Bulu di leher mereka berdiri, ekor mereka terjepit di antara kaki. Tubuh mereka gemetar, tapi mata mereka semua terpaku pada satu titik yang sama. Peti mati Paman Wisa. Pak Nan terlonjak kaget, bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke arah kerumunan anjing itu. Mereka seolah hendak berlari naik ke aula, tapi kemudian terhenti mendadak. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka, atau seolah ada seseorang yang berdiri menghalangi tangga. Mereka mundur ketakutan, merintih dan menggeram dengan ngeri. Beberapa bahkan sampai kencing di tempat. Bibi Chun terbangun dengan kesal, berteriak mengusir. "Anjing gila! Mau melolong cari siapa kalian?" Ia mengambil sapu hendak melemparkannya. Tapi anehnya, anjing-anjing itu tidak lari. Mereka tetap berdiri menatap peti mati tanpa berkedip. Sesekali menoleh ke arah Bibi Chun dengan tatapan yang seolah berkata, "Hati-hati." Suasana saat itu begitu mencekam hingga Pak Nan buru-buru menyalakan lebih banyak dupa. Asap dupa yang mengepul bercampur dengan suara desiran daun bodi yang ditiup angin dan lolongan anjing yang masih terdengar. Itu adalah konfirmasi yang jelas bahwa di aula ini bukan hanya manusia yang ada, tetapi juga arwah yang sangat kuat yang sedang bergentayangan di sekitar peti matinya sendiri. Pagi hari tiba, tapi kengerian semalam belum juga hilang. Kejadian aneh yang baru kembali terjadi. Saat Bibi Chun bangun, ia mengendus-endus udara. "Bau apa ini? Busuk sekali," keluhnya sambil menutup hidung. Bau busuk seperti bangkai tikus atau daging busuk yang dibiarkan di bawah terik matahari menyebar ke seluruh aula. Padahal kemarin jenazah sudah disuntik formalin dengan baik dan peti matinya adalah peti pendingin yang terus menyala. Bibi Chun tak tahan. Ia segera memanggil petugas pemakaman. "Pak, tolong lihat ini. Jenazah suamiku kenapa? Kenapa baunya busuk sekali? Apa listriknya mati?" teriaknya. Petugas itu berlari dengan wajah cemas. Ia memeriksa steker, mengecek suhu peti. Listriknya menyala, Bu. Pendinginnya juga normal. Cairan pengawet juga sudah disuntikkan banyak. Seharusnya tidak mungkin membusuk, katanya sambil berkeringat karena baunya memang sangat menyengat. Bau busuk itu begitu tajam hingga lalat hijau besar mulai berdatangan dan mengerubungi tepi peti. Suara kepakan sayap lalat terdengar berdengung. Tapi yang aneh, saat Pak Nan mencoba berjalan menjauh beberapa langkah dari peti, bau busuk itu hilang. Udara kembali segar. Tapi begitu ia melangkah mendekat lagi, bau busuk itu langsung menyerang hidungnya, seolah baunya hanya menempel di peti mati itu saja. Wajah petugas pemakaman pucat pasi. Ia berbisik pada Pak Nan dengan suara gemetar. "Ini tidak wajar, Pak Nan." Orang tua dulu bilang, jenazah yang cepat membusuk padahal sudah diawetkan, itu artinya almarhum masih punya urusan yang belum selesai atau membawa karma yang sangat berat. Tubuhnya jadi panas membara sampai obat pengawet tidak mempan. Mendengar itu, bulu kuduk Pak Nan berdiri. Ia menatap foto kakaknya di depan peti. Tatapan di foto itu seolah melotot padanya, seolah berkata, "Jangan ganggu aku." Bau busuk, kematian, dan keserakahan mulai memberikan pertanda yang semakin jelas bahwa jenazah ini
tidak akan pergi dengan mudah. Malam ketiga, malam terakhir sebelum kremasi. Waktu telah menunjukkan pukul 3 dini hari, waktu yang menurut orang dulu adalah saat gerbang neraka terbuka paling lebar. Pak Nan duduk menjaga jenazah sendirian di aula karena Bibi Chun tidak tahan dengan bau busuk dan pulang tidur di rumah. Keheningan total menyelimuti segalanya. Pak Nan mulai mengantuk, kepalanya terkantuk-kantuk. Kelopak matanya terasa berat dan hendak terpejam. Tapi kemudian di tengah keheningan itu, sebuah suara memecah kesunyian. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pak Nan terlonjak kaget, matanya langsung terbuka lebar. Ia menahan napas, mendengarkan. Suara itu hilang. Ia pikir mungkin hanya halusinasinya atau suara tikus yang menabrak peti. Ia mencoba untuk tidur lagi. Tapi begitu matanya terpejam, suara itu terdengar lagi. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kali ini suaranya sangat jelas. Dan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam peti mati. Suara seperti kepalan tangan yang memukul tutup peti dari dalam. Para pendengar, Kak Wisa, apa yang kakak inginkan? Pak Nan tanpa sadar memanggil nama kakaknya dengan suara bergetar. Jantungnya berdebar kencang serasa mau copot. Ia memberanikan diri perlahan berjingkat mendekati peti pendingin itu. Tangannya meraih senter dan menyorotkannya ke tutup peti. Suara pukulan itu terus berlanjut. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seperti orang di dalam sedang meronta kesakitan. Pak Nan memutuskan untuk berteriak bertanya, Kak Wisa, apa yang kakak inginkan? Begitu ia selesai berteriak, semuanya kembali hening seketika. Hening hingga ia bisa mendengar deru napasnya sendiri. Pak Nan berdiri kaku menunggu. Tak ada jawaban, tak ada suara pukulan. Ia menghela napas panjang, berpikir bahwa ia mungkin hanya berhalusinasi. Tapi saat ia melangkah, hendak kembali ke kursinya. Brak! Sebuah suara pukulan yang sangat keras terdengar sekali. Begitu keras hingga bunga-bunga di depan peti bergetar. Pak Nan langsung jatuh terduduk di lantai, mengangkat tangan menyembah. Ia yakin kakaknya belum pergi kemana-mana dan sedang menderita siksaan yang luar biasa di dalam kotak persegi itu. Pagi hari kremasi telah tiba. Tapi hari itu tidak tampak cerah. Langit gelap dan mendung, udara terasa panas dan pengap, tidak seperti biasanya. Bibi Chun kembali ke vihara pagi-pagi sekali. Di tangannya, ia membawa sebuah keranjang rotan besar yang penuh dengan uang sumbangan. Meskipun tamunya sedikit, berkat nama besar Paman Wisa, masih ada beberapa amplop yang masuk. Bibi Chun duduk di meja administrasi di depan aula, menuangkan semua uang itu untuk dihitung. Tumpukan uang kertas berwarna merah, ungu, dan abu-abu terhampar di depannya. Matanya berbinar-binar. Kesedihannya atas kematian suaminya sejenak hilang saat melihat uang. 1.000, 2.000, 5.000. Ia menghitung sambil tersenyum, tangannya begitu lincah. Tapi tiba-tiba, angin badai kecil menerjang masuk ke dalam aula tanpa peringatan. Wow, SSS, haha. Anginnya begitu kencang hingga foto di depan peti berkibar-kibar, vas-vas bunga berjatuhan. Dan yang terpenting, angin itu menerbangkan tumpukan uang di depan Bibi Chun. Uangku, teriak Bibi Chun berusaha menangkap uang itu, tapi sudah terlambat. Beberapa lembar uang 1.000 bat berterbangan ke udara, berputar-putar seolah ada tangan tak kasat mata yang menyapunya. Uang itu terbang semakin tinggi, bukan terbang mengikuti arah angin, melainkan berputar-putar di sekitar foto Paman Wisa, seolah arwah almarhum sedang merebut kembali uang itu. Wajah Bibi Chun pucat pasi. Ia berlari mengejar uang itu dengan panik. Jangan diambil, Mas. Ini uangku. Uangku. Ia melompat-lompat menangkap angin, terlihat begitu menyedihkan. Pak Nan yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam, bulu kuduknya berdiri. Ia melihat dengan jelas bahwa tatapan di foto kakaknya tampak begitu marah dan posesif. Bahkan
Setelah menjadi hantu pun, ia masih belum mau melepaskan hartanya. Masih terus bergentayangan menjaga kekayaannya hingga detik terakhir. Pemandangan seorang istri yang berlari mengejar uang suaminya yang telah tiada menjadi cerminan keserakahan yang begitu menyedihkan pagi itu. Pukul 1 siang, tepat waktunya untuk mengarak jenazah ke krematorium. Menurut tradisi Thailand, mengarak jenazah mengelilingi krematorium adalah prosesi penting sebagai bentuk penghormatan terakhir. Biasanya, dalam upacara orang kaya seperti ini, akan ada banyak warga, kerabat, atau bawahan yang berebut untuk membantu mengusung peti mati, berharap mendapat pahala atau sekedar mencari muka. Tapi pemandangan hari ini begitu sunyi mencekam. Halaman depan krematorium yang seharusnya ramai, kini kosong melompong. Hanya ada daun-daun kering yang tertiup angin di atas lantai beton. Matahari siang bersinar terik, tapi suasananya terasa dingin. Bibi Chun berdiri gelisah, menengok ke arah gerbang vihara. Mana para pekerja, mana warga, kemana mereka semua? Gumamnya kesal. Pak Nan berjalan menunduk menghampirinya. Bibi Chun, saya sudah tanya para pekerja di kebun. Mereka bilang tidak akan datang. Mata Bibi Chun terbelalak. Tidak datang? Kenapa tidak datang? Aku kan bayar mereka. Pak Nan ragu-ragu. Mereka bilang, Kak Wisa, waktu masih hidup. Dia galak, tidak pernah memberi makan atau minum pada siapapun. Jadi, waktu meninggal, mereka tidak mau mengantarnya. Jawaban itu membuat wajah Bibi Chun pucat pasi, seperti ditampar di depan umum. Ia menoleh ke arah petugas pemakaman. Petugas itu menggelengkan kepala. Tidak sanggup, Bu. Peti kayu jati ini berat sekali. Kalau hanya kami berdua atau bertiga, tidak akan terangkat. Butuh setidaknya 4-6 orang pengusung. Kalau tidak ada yang bantu, jenazahnya tidak bisa dipindahkan. Situasinya menjadi genting. Jenazah seorang miliarder, tapi tak ada yang sudi mengusungnya. Peti mati itu berdiri megah dalam kesendirian, seolah mengejek pemilik jasad di dalamnya bahwa kekuasaan uang yang pernah ia miliki kini tak ada artinya, tak mampu membeli bahu siapapun untuk memikul kematiannya. Pak Nan melihat jam. Waktu kremasi semakin dekat, tapi pengusungnya belum ada. Keheningan di vihara terasa semakin menekan. Suara burung hantu yang tiba-tiba berbunyi di siang bolong semakin menegaskan pertanda buruk yang akan terjadi. Karena terdesak, para pendengar, Pak Nan tidak punya pilihan lain. Ia menyambar sepeda motor kesayangannya, menyalakan mesin dan melesat keluar dari vihara dengan tergesa-gesa. Tujuannya adalah pasar di pusat kota. Ia berharap bisa menyewa kuli panggul untuk membantu mengusung jenazah kakaknya. Setibanya di pasar, ia bertanya pada sekelompok kuli yang sedang duduk-duduk. Pak, bisa tolong usung jenazah di vihara? Saya beri upah 500 baht per orang. Ia menawarkan harga yang jauh di atas upah minimum saat itu. Tapi, percayakah Anda, begitu para pekerja itu tahu bahwa itu adalah pemakaman Tuan Wisa, mereka serempak menggelengkan kepala dan pergi. Oh, tidak mau Pak. Jenazah Tuan Pelit itu katanya angker sekali. Lagi pula waktu hidup mulutnya jahat. Saya tidak mau ikut campur, takut sial. Pak Nan berdiri dengan wajah kecewa. Harapannya menipis. Ia harus bertanya dari satu orang ke orang lain. Beberapa menertawakannya, beberapa justru senang dengan nasib kakaknya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan sekelompok 4 orang pekerja dari luar daerah yang baru saja bekerja di sana. Mereka tidak tahu reputasi Paman Wisa. Pak Nan segera menawarkan harga. Pak, saya beri 1000 baht per orang. Hanya bantu usung peti keliling krematorium 3 kali dan menaikkannya ke tungku. Selesai kerja, langsung terima uang. Uang 1,000 baht pada zaman itu sangat besar. Keserakahan membutakan mata mereka. Keempat pekerja itu saling berpandangan lalu mengangguk setuju. Baiklah, setuju Pak. Pekerjaan gampang dapat uang 1000. Ayo teman-teman. Pak Nan menghela napas lega. Ia segera membawa keempat pekerja itu dengan ojek beriringan kembali ke vihara. Tanpa para pekerja itu sadari, pekerjaan mudah yang mereka kira
akan menjadi pekerjaan paling berat dan menakutkan dalam hidup mereka. Langit di atas vihara mulai menggelap lagi. Angin bertiup kencang hingga debu beterbangan, seolah alam memperingatkan, jangan senang dulu, karena rintangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Para pendengar, ketika tim pekerja yang berjumlah 4 orang itu tiba di aula, mereka berjalan dengan percaya diri ke arah peti mati. Postur tubuh mereka kekar dan berotot. Kulit mereka gelap terbakar matahari karena kerja keras seumur hidup. Hanya sebuah peti kayu jati bagi mereka itu seperti mengangkat kotak styrofoam saja. Ayo kawan-kawan, cepat kita angkat, cepat kita bakar, biar cepat terima uang dan pulang minum-minum. Teriak kepala pekerja dengan suara keras. Tanpa rasa takut sedikit pun pada hal-hal gaib. Mereka memasukkan kayu pengusung ke bawah peti, mengatur posisi dan bersiap. 1, 2, angkat. Begitu aba-aba diberikan, keempatnya mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Srit, peti kayu itu hanya bergeser sedikit, tapi sama sekali tidak terangkat dari penyangganya. Bahkan tidak 1 senti pun. Hah? Apa-apaan ini? Kenapa beratnya seperti batu? Seru salah seorang pekerja dengan kaget. Ayo, coba lagi. Bersama-sama. 1, 2, 3, angkat. Kali ini semua mengerahkan tenaga hingga wajah mereka memerah. Urat-urat menonjol di pelipis dan leher. Seluruh otot mereka diperas hingga batasnya. Tapi peti mati itu tetap diam tak bergerak, seolah dipaku ke inti bumi. Kayu bambu tebal yang digunakan sebagai pengusung mulai berderit. Krek, krek, kayu itu melengkung hingga menakutkan, seolah akan patah. Pak Nan yang berdiri menonton di sampingnya sampai merinding. Keringat dingin mengalir deras. Ia sudah sering melihat orang mengusung peti, tapi belum pernah melihat yang seperti ini. Berat peti kosong ditambah jenazah orang tua kurus seharusnya tidak lebih dari 100 kilogram. Tapi tenaga 4 pemuda kekar tidak mampu mengangkatnya. Ini bukan lagi soal berat secara fisika. Ini adalah beratnya karma. Beratnya rasa kepemilikan yang ditekan oleh arwah Paman Wisa sekuat tenaga. Ia tidak mau siapapun membawanya untuk dibakar, tidak mau meninggalkan hartanya. Suasana di aula mulai berubah. Rasa percaya diri para pekerja berganti menjadi ketakutan. Mereka saling memandang dengan cemas. Mata mereka mulai waspada, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa sangat berat di pundak mereka. Aku tidak kuat lagi. Tiba-tiba, salah seorang pekerja bertubuh raksasa yang bertugas di bagian kepala peti berteriak histeris. Ia melepaskan kayu pengusung dari bahunya dengan keras. Brak! Peti mati kayu jati itu jatuh, menghantam penyangganya dengan suara keras. Debu beterbangan. Pekerja itu pucat pasi seperti mayat. Mundur hingga punggungnya menabrak tiang aula, tubuhnya gemetar hebat seperti orang kesurupan. 3 temannya yang lain kaget bukan main. Hei, Dam, kamu gila? Kenapa dilepaskan begitu saja? Nanti petinya pecah, bentak kepala pekerja dengan marah. Tapi si Dam menggelengkan kepala dengan panik, bibirnya bergetar menunjuk ke arah peti mati. Bukan cuma berat. Katanya terbata-bata, matanya menatap tajam ke ruang kosong di atas tutup peti. Aku merasa seperti ada orang yang duduk di atas peti ini. Kata-kata itu membuat semua orang di aula terdiam, hening hingga terdengar deru napas. Bulu kuduk mereka meremang. Si Dam menelan ludah dengan susah payah sebelum melanjutkan dengan suara bergetar. Waktu kalian mengangkat tadi, aku merasa ada kaki dingin seperti es, menginjak pundakku. Waktu aku melirik ke atas, aku lihat bayangan hitam, sosoknya tambun seperti orang tua, duduk bersila sambil menggoyangkan kaki di atas tutup peti, dan dia menekan dengan berat sampai aku hampir jatuh. Dia tidak mau diangkat. Begitu si Dam selesai bicara, Kriet,
Suara kayu tutup peti berderit sendiri dengan mengerikan, padahal tak ada yang menyentuhnya. Seolah ada beban maha berat yang memang menekannya. Bibi Chun berdiri kaku, tangannya memegangi dada. Ia kenal betul gaya duduk bersila itu. Itu adalah gaya khas Paman Wisa saat menghitung uang atau mengawasi pekerja dengan angkuh. Pak Nan langsung tahu bahwa kakaknya sedang menunjukkan kekuatannya. Ia tidak hanya terbaring mati, ia sedang menunggangi peti matinya sendiri untuk menghalangi siapapun yang ingin membakarnya. Keterikatan jiwa sesaat sebelum mati telah berubah menjadi energi dendam yang menakutkan. Keempat pekerja itu mulai menyerah. Saya tidak mau lagi, Pak. Uang 1.000 pun tidak sepadan. Hantunya seganas ini, kalau kami paksakan, bisa-bisa leher kami dipatahkan. Mereka bersiap untuk pergi, meninggalkan peti mati itu berdiri megah dalam kesendirian yang menyedihkan. Di bawah tatapan mata tak terlihat yang penuh tekanan. Tunggu, jangan pergi, saya mohon. Teriak Pak Nan sekuat tenaga, berlari menghalangi para pekerja yang hendak melangkah keluar. Ia menyembah mereka dengan air mata berlinang. Tolong saya, sekali lagi saja, sekali ini saja. Kalau masih tidak terangkat, saya tidak akan menahan bapak-bapak lagi. Keempat pekerja itu saling memandang dengan ragu. Tapi melihat tatapan putus asa dari seorang lelaki, mereka akhirnya dengan berat hati mengangguk setuju. Pak Nan berbalik, menghadap peti mati kakaknya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil sebatang dupa, menyalakannya hingga asap mengepul, lalu perlahan bersimpuh di depan peti mati, disaksikan oleh semua orang. Suasana saat itu begitu hening, seolah dunia berhenti berputar menunggu kata-katanya. Kak Wisa, panggil Pak Nan dengan suara bergetar namun tegas. Saya tahu kakak ada di sini. Saya tahu kakak masih mengkhawatirkan harta, kebun, dan uang yang kakak kumpulkan seumur hidup. Asap dupa melayang-layang di sekitar foto di depan peti. Tapi kakak sudah meninggal. Kakak tidak bisa membawa apa-apa. Sepeser pun tidak bisa. Satu-satunya yang bisa kakak bawa hanyalah pahala dan dosa. Pak Nan menelan ludah, menatap peti mati itu tanpa mengalihkan pandangan. Saya berjanji di sini, di hadapan api, di hadapan para biksu, semua uang kakak tidak akan saya gunakan untuk kepentingan pribadi sepeser pun. Saya akan menggunakannya untuk beramal atas nama kakak, membangun vihara, membangun sekolah, membagikannya kepada orang miskin, agar kakak bisa mendapat pahala dari semua ini dan naik ke surga. Agar kakak tidak perlu menderita terus-menerus menjaga harta sebagai arwah penasaran seperti ini. Kata-kata Pak Nan menggema di seluruh aula. Itu bukan sekadar janji. Itu adalah sumpah tulus dari seorang adik yang mencintai dan mengharapkan yang terbaik untuk kakaknya. Lepaskanlah kak. Pergilah dengan tenang. Maafkanlah saya. Maafkanlah semua orang. Dan pergilah bersama saya ya kak. Tepat saat sumpahnya selesai diucapkan, dupa di tangan Pak Nan terbakar habis. Fust, abu dupa jatuh ke tanah. Bersamaan dengan hembusan angin sejuk yang melewati tubuh semua orang, seolah sebagai jawaban atas permohonan terakhir itu. Setelah sumpah tulus Pak Nan diucapkan, segalanya hening sejenak. Tak ada suara angin, tak ada suara burung, seolah waktu berhenti. Pak Nan perlahan bangkit berdiri, menyeka air matanya, lalu mengangguk memberi isyarat pada kepala pekerja. Mari kita coba sekali lagi, Pak. Keempat pekerja kekar itu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali keberanian mereka. Mereka kembali ke posisi masing-masing di sudut peti. Tapi kali ini, perasaan menekan yang sebelumnya terasa berat, kini terasa jauh lebih ringan. Ayo, angkat. Begitu mereka mengerahkan tenaga, serit peti kayu jati yang tadinya seberat gunung, kini terangkat dengan sangat mudah, seolah beban yang menindihnya telah lenyap seketika. Hei, ringan sekali, seru salah seorang pekerja dengan takjub. Mereka saling memandang dengan heran, tidak percaya
bahwa hanya dengan beberapa patah kata ikatan arwah itu bisa terlepas. Prosesi arak-arakan jenazah mulai bergerak meninggalkan aula. Di barisan depan, seorang biksu memegang benang suci, diikuti oleh Pak Nan yang membawa guci dupa dan peti mati yang terangkat di atas bahu para pekerja. Suara doa kusala dhamma menggema di seluruh halaman vihara. Mereka berjalan mengelilingi krematorium searah jarum jam. Putaran pertama, putaran kedua, dan putaran ketiga. Tapi saat mereka berputar, udara di sekitar mereka terasa semakin panas. Panas hingga kulit serasa terbakar, padahal matahari tertutup awan. Keringat mengalir deras membasahi tubuh semua orang. Ini bukan panas matahari. Ini adalah hawa panas yang terpancar dari peti mati, seolah di dalamnya ada api neraka yang sedang berkobar. Para pekerja mulai menggerutu. "Panas sekali, ayo cepat jalan!" Pak Nan juga merasakannya. Guci dupa di tangannya terasa begitu panas hingga nyaris tak tertahankan. Asap dupa berputar membentuk spiral hitam, melesat lurus ke langit, tidak menyebar terbawa angin. Seolah-olah arwah Paman Wisa sedang meronta-ronta untuk terakhir kalinya sebelum menghadapi pengadilan karma. Detik-detik yang menegangkan akhirnya tiba. Peti mati diangkat dan diletakkan di atas tungku pembakaran. Petugas pemakaman melakukan upacara terakhir sebelum menyiramkan minyak tanah ke tumpukan kayu bakar. Wush! Api berkobar dengan cepat, menjilat seluruh peti kayu jati yang indah itu. Suara api yang berderak terdengar nyaring. Tapi suara yang terdengar di sela-sela suara api itu membuat semua orang yang berdiri di bawah merinding hingga ke tulang punggung. Terdengar suara jeritan melengking. Seperti suara orang menjerit kesakitan keluar dari cerobong asap krematorium. Asap hitam pekat mengepul ke langit. Asap itu tidak hilang terbawa angin, melainkan menggulung membentuk gumpalan raksasa yang melayang rendah menutupi seluruh area kebun durian Paman Wisa. Jika diperhatikan, bentuk asap itu mirip wajah manusia yang sangat besar. Wajah yang sedang meringis murka dengan mulut terbuka lebar penuh amarah. Pak Nan berdiri menatap gumpalan asap hitam itu dengan tatapan kosong. Air mata belas kasihan mengalir di pipinya. Ia menangkupkan tangan, mengirimkan pesan terakhir dalam batinnya kepada sang kakak. "Pergilah kak, selesai sudah karma kita di kehidupan ini. Apa yang kakak bangun telah berakhir di sini." Api neraka telah melahap habis jasad sang hartawan. Yang tersisa hanyalah abu putih dan sebuah legenda tentang peti mati yang berat karena beban karma. Sebuah pelajaran mahal bahwa sekaya apapun kita, memiliki tanah ribuan hektar sekalipun, pada akhirnya tanah yang benar-benar kita butuhkan hanyalah sepetak kecil untuk mengubur jasad kita. Lalu para pendengar sekalian, hari ini beban apa yang sedang Anda pikul di pundak Anda? Cobalah untuk meletakkannya sesekali sebelum beban itu menjadi begitu berat hingga tak ada seorang pun yang bisa membantu Anda memikulnya di akhir hayat.